Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita mulai belajar ilmu sorof. Ini tadi yang saya sudah katakan juga salah satu dari bagian dari 12 ilmu bahasa Arab. Inilah setengah kedua. Ilmu 12 ilmu bahasa Arab itu dibangun di atas dua ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwu dan ilmu sorof. Jadi selain dua ini, itu dibangun di atas dua ini. Ada nanti ilmu al-muhadatsa atau al-hiwar. Itu juga percakapan, butuh nahwu, butuh sorof. Ada ilmu balaghah, butuh nahwu, butuh sorof. Karena seorang tidak dikatakan baligh kalau tidak punya nahwu, tidak punya sorof. Nanti ada ilmu arud terkait dengan syair. Itu juga tidak dianggap kalau tidak punya nahwu, tidak punya sorof. Jadi selain itu, jadi ada 12 ilmu bahasa Arab. 12 itu dibangun di atas dua. Ia membangunnya dua. Yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Maka inilah setengah kedua dari ilmu bahasa Arab. Ilmu sorof. Dalam mempelajari ilmu sorof, untuk tahun pertama ini kita hanya mempelajari dua buku. Yaitu pengenalan ilmu sorof. Kemudian nanti yang kedua, kunci ilmu sorof yang lebih tinggi lagi sedikit. Adapun lanjutannya kita akan mempelajari di tahun berikutnya bagi yang tinggal melanjutkan di pelajaran buku-buku berikutnya. Jadi ini yang kita akan pelajari awal adalah pengenalan ilmu sorof, buku yang semua berada di tangan kita. Jadi di sini, di buku ini, kita hanya akan diperkenalkan ilmu sorof secara mendasar saja. Belum masuk lebih jauh dan lebih dalam, serta lebih rinci. Belum. Di sini hanya akan diperkenalkan apa-apa yang butuh kita kenal dalam ilmu sorof. Dalam ilmu sorof. Dan ilmu sorof ini adalah ilmu yang akan mempelajari sesuatu yang berbeda dengan ilmu nahwu. Sesuatu yang berbeda dengan ilmu nahwu. Apa perbedaannya? Nanti kita akan tahu, seperti yang saya katakan tadi di ilmu nahwu, kita akan tahu pembahasan ilmu nahwu kalau kita masuk ke dalam. Ilmu sorof juga seperti itu. Kita akan tahu apa yang akan kita pelajari, apa yang dibahas dengan memasuki nanti ilmu sorof itu sendiri. Dan ilmu sorof ini bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan dengan ilmu nahwu. Disebabkan karena beberapa alasan, dan alasan pokoknya adalah ilmu sorof ini membahas sesuatu yang sudah paten, tidak pernah berubah lagi. Jadi teorinya itu teori tetap. Tidak berubah dimanapun nanti posisi kata tersebut dalam kalimat. Dalam kalimat. Sehingga ilmu sorof ini itu sekali belajar sebenarnya. Buku dasar itu sudah sangat cukup untuk membaca kata-kata Arab. Ditambah buku kedua, buku ketiga,
itu di samping pendalaman, lebih dalam lagi, dan juga sebagai murojaah. Hanya untuk mengulang buku sebelumnya. Untuk mengulang buku sebelumnya. Karena pada dasarnya kaidah sorof, kaidah tetap. Dan tidak akan berubah dimanapun dia diletakkan dalam kalimat nanti bahasa Arab. Beda nahwu. Kaidahnya tetap, tapi di dalam praktek dia berubah-berubah. Berubah posisinya, berubah tata letaknya, berubah bacaannya. Kalau sorof, posisinya di mana, tata letaknya diubah, bacaannya tetap. Sehingga hanya membutuhkan memahami dan menghafal ya bentuknya. Sementara nahwu di samping paham, kita harus teliti dia lagi berada di mana, letaknya di mana, posisinya di mana. Nah, ini jika dibandingkan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Makanya ilmu sorof ini dia letaknya dalam susunan pelajaran dia sebelum nahwu. Cuman kita di rumah bahasa Arab ini karena jalan berbarengan, jadi alhamdulillah tidak masalah. Tapi kalau kita tidak punya waktu untuk mempelajarinya bersamaan, maka kita dahulukan sorof, kemudian setelah itu baru nahwu. Baru nahwu. Iya. Tentunya setelah sebelumnya kita sudah pelajari ilmu bahasa Arab tingkat pertama, tapi di sini tidak dipelajari. Yaitu ilmu aswat, ilmu suara. Karena sorof ini harus kita sudah pelajari sebelumnya suara huruf. Dan itu kita pelajari tentunya di belajar mengaji. Makanya di sini kita langsung sorof, langsung nahwu. Karena kita sudah persyaratkan orang yang masuk dalam rumah bahasa Arab itu sudah pintar ngaji. Karena itu adalah ilmu bahasa Arab pertama. Ilmu suara dari masing-masing huruf bahasa Arab. Karena sorof mempelajari kosakata bahasa Arab. Nahwu mempelajari susunan bahasa Arab. Jadi ilmu suara dulu, suara alif bata. Itu yang paling pertama, itu ilmu bahasa Arab juga. Jadi antum belajar ikro atau belajar mengaji, itu sudah belajar bahasa Arab. Belajar suara huruf Arab. Itu salah satu dari 12 ilmu bahasa Arab, itu ilmu suara huruf bahasa Arab. Karena kita di sini alhamdulillah syarat diterimanya adalah orangnya harus sudah pintar membaca Al-Quran, maka itu dihilangkan. Kita langsung masuk di ilmu sorof. Nah, ilmu sorof itu di atasnya ilmu itu. Karena dia membahas perkata, kosakata bahasa Arab. Kosakata bahasa Arab, itu ilmu sorof. Kemudian ketiga nanti ilmu nahwu. Ilmu nahwu membahas cara menyusun kosakata dalam bahasa Arab. Cara menyusun kosakata dalam bahasa Arab. Jadi di sini kita akan membahas kosakata bahasa Arab. Terlihat di sampul, ya, bagaimana di situ ada sebuah pohon, kemudian daunnya itu adalah kosakata bahasa Arab. Inilah gambaran kita akan pelajari. Iya, adalah ada fa'ala, yaf'alu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Itulah yang kita akan pelajari nanti di dalam gambarannya. Di sampulnya itu. Di sampulnya itu. Ini terkait dengan ilmu sorof secara mendasar. Kita juga sama dengan tadi, langsung masuk di pendahuluan ilmu sorof di halaman 1. Kita masuk dulu di pendahuluan ilmu sorof di halaman
satu. Pendahuluan ilmu sorof itu tidak sama dengan ilmu nahwu. Iya. Pendahuluan ilmu sorof itu lebih panjang dibandingkan dengan pendahuluan ilmu nahwu. Sehingga insyaallah ta'ala kita akan mempelajari mengambil pendahuluan ilmu sorof ini di beberapa kali pertemuan. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung nanti bagaimana kita memahami dalam pendahuluan ini. Karena pendahuluan ini termasuk hal yang penting dalam ilmu sorof. Beda nahwu. Nahwu pendahuluannya adalah hanya menggambarkan bagaimana ilmu nahwu. Kalau sorof pendahuluannya lebih rinci. Karena terkait dengan kosakata bahasa Arab. Terkait dengan kosakata bahasa Arab. Pendahuluan ilmu sorof. Pendahuluan pengenalan ilmu sorof. Pertama, pengertian ilmu sorof. Karena kita sebelum memasuki sesuatu, harus tahu dulu tentang sesuatu itu. Apa pengertian ilmu sorof? Sudah dibuka ya? Di pendahuluan pengenalan ilmu sorof, halaman 1. Cari halaman 1. Ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok dan kaedah yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Jadi kata bahasa Arab itu itu bagikan bangunan. Ada polanya. Kan orang kalau bangun rumah ada gambarnya. Ada gambarnya. Ilmu sorof itu ada seperti itu. Ada polanya. Karena dari gambar itu, dari pola itu, kita bisa tahu di mana letak temboknya, pintunya, jendelanya, kamarnya di mana, dapurnya di mana, dipahamkan? Jadi ilmu sorof itu adalah ilmu yang mempelajari kaedah yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan sebuah kata. Karena kata bahasa Arab, kalau kita tidak belajar ilmu sorof, kita kira kadang ada sebuah kata sama tapi kita anggap berbeda. Karena kita tidak tahu sorof. Karena kita tidak tahu sorof. Tapi kan nanti kalau sudah tahu ilmu sorof, ternyata ini asalnya sama. Tapi berubah bentuknya. Dari mana kita tahu nanti berubah bentuknya? Adalah dari ilmu sorof. Contoh sederhana, saya akan contohkan 3 kata. Ilmu sorof lebih banyak di papan daripada di teori. Misalnya kita nanti akan dapat kata kataba. Ini ada kata kataba. Biasa dia akan berubah menjadi yaktubu. Nanti perubahannya banyak ya. Kita akan pelajari dalam ilmu sorof. Dia bisa berubah menjadi yaktubu. Nanti dia bisa berubah menjadi katib. Katibun. Ini 3 contoh saja. Jadi ilmu sorof akan mempelajari ini nanti. Kataba kenapa bisa berubah menjadi yaktubu. Terus kenapa bisa berubah menjadi katibun. Ini nanti perubahan baru 3. Nanti perubahannya banyak. Seorang kalau tidak belajar ilmu sorof, dia anggap ini 3 kata. 1, 2, 3. Kalau tidak belajar sorof. Tapi kalau dia sudah belajar ilmu sorof, ternyata ini yaktubu adalah dari kataba. Katibun ini adalah dari kataba. Jadi ini 1 kata bukan 3. Cuman perubahan bangunan. Berubah bentuknya. Berubah bentuknya. Kenapa berubah bentuknya? Nanti ada perubahan makna. Sebentar akan dilanjutkan. Dipahamkan? Jadi kalau antum dah belajar ilmu sorof, maka antum hafal 3 kosakata. Hafal kataba, hafal yaktubu, hafal katibun. Tapi kalau sudah belajar sorof, cukup hafal kataba. Nanti bisa berubah menjadi yaktubu,
bisa berubah menjadi apa? Katibun. Paham kan? Iya, jadi inilah yang dia akan bahas. Dia membahas kaidah perubahan bangunan sebuah kata. Kataba, kenapa bisa jadi yaktubu? Kenapa bisa jadi katibun? Ini ilmu sorof. Paham ini ilmu sorof? Dipahami ini? Inilah dia akan bahas. Membahas kaidah. Kaidah apa? Perubahan bangunan sebuah kata. Itu dibilang bangunan. Kataba. Itu bangunannya. Iya. Menjadi yaktubu. Menjadi katibun. Ini yang dia bahas ilmu sorof. Jadi saya ulang. Ilmu sorof. Ilmu yang mempelajari pokok dan kaidah. Yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Dan apa yang terjadi pada kata tersebut. Apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna pada kandungannya atau perubahan lafaz dalam bangunannya. Jadi ini kan kataba menjadi yaktubu menjadi katibun. Berubah bangunannya. Berubah. Kenapa berubah? Karena kataba yaktubu katib. Ini tadi tidak ada ya, ini menjadi ada. Iya, di sana tidak ada alif, di sini ada. Itu berubah bangunan. Terus harokatnya berubah. Ini kata, ini yaktu, ini ti. Jadi ta-nya berubah harokatnya. Ta, tu, ti. Itu kan namanya berubah bangunan. Berubah apanya? Bangunannya. Dan ketika berubah bangunan, maka berubah arti. Kataba, ini arti dasarnya menulis. Ini arti dasarnya apa? Menulis. Iya. Ini juga tetap menulis. Tetap menulis. Ini juga tetap apa? Menulis. Semua artinya menulis. Kan begitu? Kenapa artinya semua menulis? Karena dasarnya sini. Menulis. Tapi karena polanya kata ba ditambahkan nanti dalam bahasa Arab telah menulis. Ini yaktubu sedang. Ya. Atau akan. Menulis. Ini polanya katibun. Ini tambahkan orang pelakunya. Orang yang menulis. Paham berubah artinya? Kataba telah menulis. Yaktubu sedang atau akan menulis. Katibun orang yang menulis. Ya orang yang menulis. Berubah artinya kenapa? Berubah bangunan. Paham ini? Contoh lagi, kata yang lain. Berubah pola, berubah arti. Misalnya kita katakan doroba. Doroba ini artinya memukul. Doroba ini artinya apa? Memukul. Tapi karena polanya sama dengan kata ba, maka tambahkan kata apa tadi? Telah memukul. Kalau saya ubah menjadi yadribu, maka telah memukul menjadi apa? Sedang atau akan memukul. Berubah. Jadi ini tetap akan diambil dengan menyamakan polanya. Jadi sama polanya, sama arti tambahannya. Jadi doroba memukul. Tapi karena polanya seperti kata ba, telah memukul. Paham kan? Kemudian yadribu. Yadribu. Polanya mirip dengan yaktubu. Karena ada huruf apa? Ya, kan begitu. Berarti artinya juga sama. Sedang atau akan memukul. Saya ubah lagi menjadi doribun. Iya, doribun. Polanya berarti sama dengan apa? Katibun. Apa artinya tadi katibun? Kan orang yang menulis. Berarti ini adalah orang yang memukul. Begitu seterusnya. Jadi ini teori sorof satu kali dipelajari. Biar kata apapun saya ubah. Misal, saya dapat lagi contoh ketiga. Saya dapat kata gosala. Gosala ini mencuci. Gosala ini apa? Mencuci. Sekarang, gosala sama nggak polanya dengan kata ba? Sama. Apa artinya? Arti lengkapnya nih. Telah mencuci. Saya ubah lagi menjadi
Yagsilu. Apa artinya? Sedang atau akan mencuci. Saya ubah lagi menjadi gosilun. Apa artinya? Orang yang mencuci. Sekarang antum dari dasar sudah bisa artikan begitu. Jadi berubah pola bentuk, berubah arti. Inilah ilmu sorof. Dan ini sudah paten begitu artinya. Tidak akan berubah. Dimanapun posisinya. Ini keunggulannya ilmu sorof. Dia ilmu kamus. Jadi ilmu sorof ini ilmu apa? Kamus. Arti perkata. Beda kalau nahwu. Cara menyusun kosakata. Iya. Jadi nanti di nahwu akan diatur. Di mana letaknya kata dalam kalimat. Kapan saya pakai yaktubu? Kapan saya pakai katibun? Paham ini ilmu sorof? Paham ini ilmu sorof? Hah? Siapa yang belum paham ilmu sorof? Angkat tangan. Yang belum paham ilmu sorof? Hah? Tidak ada? Tidak ada yang tidak paham. Ini ilmu sorof ini. Baru pengertiannya. Jadi saya baca ulang. Jadi ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok dan kaedah. Yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Dan apa yang terjadi pada kata tersebut. Berupa perubahan secara makna pada kandungannya. Atau perubahan lafaz dalam bangunan. Nanti ada teori di dalam insya Allah. Ya, berubah lafaz, berubah makna. Berubah makna. Iya. Jelas ini ya ilmu sorof? Siapa yang belum jelas? Kalau belum paham, katakan memang belum paham. Tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Nah, siapa yang mau mengaku? Belum paham. Baik. Kita lanjut. Faedah. Mempelajari ilmu sorof. Apa faedahnya kita belajar ini ilmu? Pertama, menjaga lisan dari kesalahan dalam kosakata. Jadi kalau kita paham sorof, maka kita tidak akan salah mengucapkan kosakata. Tahu kosakata kan? Kosakata bahasa Arab, perkatanya. Dipahami ini? Jadi kita tidak akan salah mengucapkan kosakata bahasa Arab. Seperti itu tadi. Oh kataba, yaktubu, katibun. Kan ini kosakatanya tidak akan salah. Artinya kalau ada pola begitu tidak mungkin katabun, katubun, tidak. Pasti katibun. Kalau ada yaktubu, oh pasti huruf keduanya sukun. Huruf keduanya sukun. Nanti itu akan dipahami ketika kita sudah belajar sorof. Kalau kita tamatkan sorof. Iya. Apalagi nanti bab 1 dan bab 2 itu yang paling pokok. Paling pokok. Jadi faedah pertama itu. Menjaga lisan dari kesalahan dalam kosakata. Dalam kosakata. Faedah kedua. Meringankan lafaz-lafaz yang sulit agar mudah diucapkan. Nanti ini kita akan bisa pahami insya Allah ta'ala. Apalagi di buku kedua. Yang ada teorinya. Perpindahan harokat. Mungkin di buku pertama ini belum terlalu dirasakan ini faedah kedua ini. Tapi nanti ketika datang buku kedua. Kita akan merasakan berarti sorof ini meringankan lafaz yang sulit agar mudah diucapkan. Sekali lagi. Di buku pertama ini belum bisa dirasakan. Akan bisa dirasakan di buku kedua. Kan di sanalah akan diproses nanti. Ada harokat dipindahkan. Tadinya ini harokat sebelumnya. Tapi dipindahkan ke setelahnya. Atau dari setelahnya. Malah dipindahkan ke huruf sebelumnya.
Apa tujuannya? Supaya mudah diucapkan. Ini semua diproses di sorof. Tapi sekali lagi, faedah kedua ini kita akan rasakan nanti di buku kedua. Faedah ketiga, menjaga bahasa Arab dan memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Bayangkan, itu kataba tadi baru bisa 2 pecahan, nanti bisa menjadi 12. Dari 12 itu bisa dipecah lagi masing-masing. Karena ada pecahan besar, terus ada pecahan kecil. Itu kosakata dalam bahasa Arab. Bisa dipecah dengan pecahan besar, yang disebut dengan nanti istilah tasrif istilahi. Dan ada pecahan kecil, yang disebut dengan istilah tasrif lugomi. Kita akan pelajari nanti di dalam. Kita akan pelajari nanti di dalam. Jadi, sorof ini membuat bahasa Arab itu kaya. Kenapa bisa? Karena dia terkait dengan pecahan kata. Jadi satu kata antum bisa pecah. Saya itu tadi, kataba, yaktubu, katibun. Doroba, yadribu, doribun. Gosala, yaksilu, gosilun. Jadi setiap kata bisa antum pecah. Jadi dia memperkaya bahasa Arab dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Kemudian terakhir, untuk pertemuan pertama ini, timbangan sorof. Jadi orang kalau belajar sorof, itu adalah belajar menimbang. Karena seperti yang saya isyaratkan tadi di awal, sorof itu kan ada polanya. Ketika kita belajar sebuah pola, berarti kita belajar cara menyamakan antara pola dengan yang kita mau ikutkan ke situ. Paham kan? Ketika kita bilang menyamakannya, berarti kita butuh timbang. Sudah sama enggak ini? Paham kan? Ada sebuah pola. Kemudian antum mau bangun sesuatu dengan pola itu. Berarti antum harus samakan ini yang antum bangun dengan pola. Ini namanya harus ditimbang. Harus ditimbang. Maka kita harus paham timbangan sorof. Gimana cara sorof itu menimbang? Apa yang dia lihat? Apa timbangannya, polanya, alat ukurnya, supaya kita bisa menimbang. Ini semua akan dikasih tahu di pendahuluan. Dalam menimbang kata bahasa Arab, seorang harus memperhatikan 3 perkara. Ini hal dasar. Jadi kan kita mau timbang, maka ada yang harus kita perhatikan. Bahasa Arab, kan sudah saya bilang tadi, kalau saya mau membangun sebuah rumah, maka harus saya perhatikan gambar supaya sesuai dengan yang dibangun, kan begitu? Iya. Kalau dalam sorof bahasa Arab, apa yang harus saya perhatikan? 1, harokat dan sukunnya. Harokat dan sukunnya. Misalnya gini nanti, akan kita pelajari besok insya Allah. Saya akan menimbang kosakata bahasa Arab dengan 3 huruf. Untuk disejajarkan. Nanti besok kita akan pelajari. Ada huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Ini namanya timbangannya, alatnya. Yang mau ditimbang kosakata bahasa Arab. Ini kosakata. Ini kosakata, ini namanya kosakata. Paham kan? Ini namanya kosakata bahasa Arab. Saya mau timbang dengan sebuah timbangan yang bernama fa, ain, lam. Harokatnya ini timbangan tergantung yang ditimbang. Saya sekarang mau timbang kata ba. Berarti timbangannya apa? Fa, a, la. Saya mau timbang doroba. Berarti timbangannya apa? Fa, a, la. Jadi harokatnya yang ditimbang kasih kepada timbangannya. Paham kan? Saya mau timbang gosala. Berarti apa? Fa, a, la. Kan tidak selamanya begini nanti. Bisa nanti kadang katban. Ya. Katban. Apa berarti timbangannya? Jadi harokatnya ini harus ikut ini. Katban menjadi
fa'lan. Kan begitu. Dorban menjadi di situ apa? Ya, kalau saya buat kosakatanya dorban, situ apa jadinya? Fa'lan. Sekarang saya dapat kata lain. Fariha. Apa antum katakan di situ di timbangannya? Fariha. Di sini apa jadinya? Apa? Fa'ila. Jadi begitu ikut. Iya. Kalau saya dapat lagi kata karuma. Apa jadinya situ? Karuma. Apa jadinya? Fa'ula. Jadi bisa nanti fa'a, bisa fa'i, bisa juga apa? Fa'u. Bisa juga sukun. Jadi itu tengahnya nanti itu bisa 4. Bisa fa' sukun, bisa fa'a, fa'u, fa'i. Tergantung nanti yang mau ditimbang. Jadi perhatikan harokat. Dari mana yang saya tahu harus lihat? Perhatikan harokat dan sukunnya. Yang saya mau timbang, oh semua berharokat. Oh semua fathah. Semua fathah. Ya. Oh yang saya mau timbang adalah huruf keduanya kasroh. Yang saya mau timbang huruf keduanya dhammah. Yang saya mau timbang huruf keduanya sukun. Perhatikan harokat dan sukunnya. Jadi jangan langsung timbang. Yang diperhatikan apa dulu? Harokatnya apa? Tahu harokat ya? Saya kira sudah pintar ngaji semua kan? Tahu harokat? Apa itu harokat? Barisan. Barisan. Tahu Ji? Harokat. Antum yang balik. Tahu harokat? Antum yang balik. Iya. Tahu apa itu harokat? Barisnya di atas. Jadi yang di bawah? Oh bisa di bawah juga. Jadi harokat itu dhammah, fathah, kasroh itu dibilang harokat. Sukun itu yang mana? Nah, sukun yang mana? Sukun. Hah? Sukun yang mana? Tanda mati. Yang mana itu? Yang bundar katanya. Itu sukun. Paham kan? Dipahami ini? Jadi kalau kita mau timbang kosakata, harus perhatikan harokat dan sukun. Jangan langsung ditimbang. Pasti akan salah. Tapi perhatikan dulu. Iya, ini harokatnya apa? Dan apakah ada sukun atau tidak? Itu hal pertama. Kedua, huruf yang dikedepankan atau diakhirkan. Ini masalah. Karena kadang bahasa Arab itu hurufnya berpindah. Kadang dia tadinya di awal, malah menjadi di akhir. Atau di akhir, malah diletakkan di tengah. Jadi ada perpindahan huruf. Dipaham kan? Nah, kalau hurufnya berpindah, alat untuk menimbang juga harus dipindahkan. Alat untuk menimbang juga harus apa? Dipindahkan. Contoh sederhana begini, walaupun ini adalah disebutkan oleh ulama bahasa, jarang kosakata yang seperti itu, tapi kalau terjadi antum sudah tahu. Misalnya begini, ada kata dalam bahasa Arab, jadzabah. Kalau antum timbang dengan ini berarti apa? Fa'ala. Kan begitu? Kan alat untuk menimbang fa'ala. Kita akan kasih tahu besok. Sekarang, ada kata jadzabah. Apa timbangannya? Fa'ala. Kan begitu? Tapi nanti kadang mereka bilang, ya, jabada. Sama artinya, ini satu kata. Cuman hurufnya orang Arab pindahkan. Tadinya jadzabah menjadi jabadah. Sekarang pertanyaannya, apa timbangannya ini di bawah? Kan kalau di atas fa'ala. Kalau di bawah? Kalau di bawah? Kalau terjadi pergeseran huruf, geser juga yang di sini. Karena ini timbangan, ikut yang ditimbang. Makanya yang kita hafal bukan timbangan. Kan banyak orang sana hafal fokus timbangan. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun. Itu yang difokuskan. Padahal itu bukan yang mau dilihat. Yang mau dilihat yang ditimbang.
Makanya rata-rata kalau hafal timbangan, susah mau praktekkan. Karena timbangan ikut yang ditimbang. Sekarang, apa ini wazannya jabada? Hah? Apa timbangannya? Apa? Fa, la, a. Kenapa jadi fala'a? Karena kan sudah ada yang dipindah. Ketika yang ditimbang dipindah, timbangannya juga harus apa? Pindah. Dipaham? Ini yang paling sulit, tapi untungnya kosakata yang seperti ini sedikit. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini hanya terjadi pada anak kecil yang baru belajar ngomong. Anak kecil yang baru belajar ngomong, katabah, bisa juga dia membaca bataka, takabah, kan baru belajar ngomong. Sehingga harus antum perhatikan itu timbangan ngomongnya anak kecil. Antum paham ini? Jadi kalau katabah menjadi takabah, apa timbangannya? Siapa yang tahu ini? Katabah apa timbangannya tadi katabah? Hah? Fa'ala. Kalau takabah? Apa? 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 Ala? Ala apa? Hah? Apa timbangannya? Hah? Sekarang kan ini fa, ini ain, ini lam. Kan fa'ala. Sekarang dipindah menjadi takabah. Apa timbangannya? Jadi ini tetap. Tak tadi apa? Ain kan begitu. Kaf. Kafnya tadi fa. Ba-nya lam kan begitu. Berarti apa sekarang? Apa? Apa? Ulang. Ulang. Berubah. Dipahamkan? Berubah. Ini baru perpindahan. Nah, inilah ilmu sorof. Ilmu sorof. Ketika kita menimbang harus diperhatikan itu. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Ketiga, bangunan asal dan tambahan-tambahannya. Jadi dalam bahasa Arab itu kosakatanya kadang ada tambahan huruf. Antum coba lihat tadi katabah yaktubu. Katibun. Jadi kan ini katabah. Apa wazannya tadi katabah? Fa'ala. Yaktubu. Sudah ada huruf apa? Tambahan. Huruf apa yang ditambah? Ya. Jadi di fa'ala tadi tambahkan juga ya. Jadi di mana tambahannya? Tambah juga. Jadi pada ini timbangan, tambahkan huruf yang ada di sini tambahannya. Dipahami ini? Jadi kalau di sini ada tambahan, di sana juga tambahkan. Harokatnya, jadi setelah ditambah huruf, baru ambil harokatnya. Jadi yaktubu. Apa berarti timbangannya? Ya ulu. Jadi tambah huruf tambahannya dan harokati sesuai dengan ini. Jadi misalnya fa jadi kataba fa'ala. Tambah menjadi ya. Berarti di sini juga tambah ya. Baru ambil harokatnya. Jadi tambah kalau ada tambahan. Misalnya sini, katibun. Huruf apa tambahannya? Yang tidak ada di sini. Huruf apa? Ya, alif. Di posisinya keberapa? Kedua. Sudah, tambah juga sini. Fa'ala menjadi, hapus ini tadi. Fa'ala menjadi apa? Fa. Tambahkan fa alif kan? Setelah itu harokati sesuai ini. Katibun. Apa jadinya? Katibun. Doroba. Wazannya. Doroba. Yadribu. Yadribu. Jadi tambahkan. Ini kan tulis dulu begini. Caranya. Iya. Tulis dulu fa. Ya ala. Kan begitu. Oh ada tambahan ya di awal. Tambah juga. Dari mana kita tahu tambahan? Tidak ada di sini. Ketika tidak ada di dasar. Berarti ini tambahan. Paham kan? Ketika tidak ada di sini, berarti ada di sini, berarti itu tambahan. Berarti tambahkan juga di sini. Setelah tambah hurufnya, berikan harokat dan sukunnya. Yadribu berarti lu. Kasih sama harokat dan sukunnya. Itu kan sudah tadi. Berarti yadribu. Apa timbangannya? Yadribu.
Yadribu. Doribun. Doribun. Jadi kita datangkan dulu fa ain lam, kan begitu? Iya, fa ain lam. Oh, lihat tambahannya. Dari mana kita tahu tambahannya? Tidak ada di dasar. Berarti ada tambahan. Tambahannya apa itu huruf apa? Alif. Tambahannya setelah huruf pertama atau kedua atau ketiga? Oh, setelah huruf pertama. Tambah juga setelah huruf pertama. Baru ambil harokatnya. Odo, fa, fathah, ri berarti kasroh, lu berarti domma. Kan begitu? Berarti do, ribun menjadi timbangannya gosala. Gosala. Yagsilu. Yagsilu. Gosilun. Gosilun. Ah, begitu dia. Paham kan? Ah, ini baru pendahuluan. Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Ini timbangan sorof. Nah, siapa yang belum paham? Betul. Jadi setiap kata, ini kata asli atau sudah ada tambahan? Paham kan? Maka apa asalnya ini kata? Setelah tahu dasarnya, pasti kita tahu tambahannya apa dan di mana posisinya. Itu nanti akan dikatakan insya Allah setelahnya. Kan nanti ada pembahasan cara menimbang di pendahuluan ini. Besok insya Allah kita akan masuk cara menimbang. Paham kan? Jelas ini? Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah ada? Alhamdulillah. Kalau begitu kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Dan jangan lupa besok sudah ada murojaahnya. Jadi setiap hari akan ditanya apa yang diambil kemarin. Setiap hari akan ditanya apa yang diambil hari ini. Dipahamkan? Jadi murojaah memang, mengulang memang, hafal yang perlu dihafal, pahami yang perlu dipahami. Kalau belum paham juga atau lupa, boleh bertanya kepada temannya. Boleh membuat kelompok belajar. Boleh membuat kelompok belajar. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.